Saya bantu dari sini. Ah ya, sudah. Bang, Anda mengaku mantan muslim. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda mantan muslim. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Terus, siratal ladzina terus an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Setiap hari, jutaan bibir melafalkan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi, bagaimana jika doa itu benar-benar dijawab? Dan bagaimana jika jalan itu bukan seperti yang selama ini Anda pikirkan? Dalam video ini, kita akan melihat kesaksian mengejutkan seorang mantan muslim, yang dulunya taat beragama, khusyuk dalam sholat, dan setia membaca surah Al-Fatihah, tapi akhirnya menemukan bahwa jalan yang lurus yang ia cari selama ini adalah pribadi yang tidak disangka, Isa Al-Masih. Apakah mungkin? Apakah Isa benar-benar jawaban dari doa itu? Tetap bersama kami sampai akhir, karena bukan hanya kesaksiannya yang akan kita bahas, tapi juga apa makna jalan yang lurus menurut Al-Quran dan Injil, dan kenapa ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Siapkan hati Anda, karena Anda mungkin sedang berada di ambang jawaban dari doa yang Anda ucapkan selama bertahun-tahun. Mari kita lanjutkan. Ya, coba Bang Tomo, cerita dulu Bang. Boleh nggak Abang cerita Bang, gimana ceritanya Abang meninggalkan Muhammad? Ya, jadi tahunya itu dari setiap hari kita sholat. Setiap hari disuruh baca surat Al-Fatihah kan Bang? Masa tiap hari disuruh baca ituan, akhirnya ditulis di Az-Zukhruf ayat 56, jalan yang lurus ya Nabi Isa. Wow, mantap nih ya. Jadi tiap hari orang Islam minta-minta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata Isa adalah jalan yang lurus, betul? Iya. Iya, tuh. Jadi udah. Masa tiap hari saya nyasar terus. Dikasih tahu di situ masa kasar gini Bang. Bang Edis, arah mau ke Tanah Abang laut mana? Laut situ. Tapi besok nanya lagi. Nanya lagi terus. Besok nanya lagi. Nanya terus. Pinter dia nih mikirnya ya. Gitu Bang. Jadi memang ya teman-teman, banyak orang-orang Islam itu sudah banyak juga yang mulai mikir, apalagi di zaman era internet sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang bisa bicara lewat media sosial ya Bang ya. Sekarang kan udah bisa ngomong gitu. Benar. Jadi percayalah teman-teman, kekuatan kata-kata itu impact-nya ke otak, pikiran-pikiran, apalagi yang open minded ya, yang pikirannya terbuka, nggak kolot gitu, itu sangat kuat loh impact-nya itu begitu. Sama ini Bang, sorry saya potong Bang. Dulu ketika saya masih ikut sana, saya takut dengan kematian. Karena kan yang dipikir saya sama sekali, saya nggak bisa belajar Al-Quran. Dari kecil saya sholat, sembahyang, ngaji apa segala macem. Saya cuma alif batasa doang, karena pemikiran saya ketika saya meninggal, saya bakal ditanya man robuka apa segala macem. Takutnya nggak bisa bahasa Arab ya kan? Iya, karena begini. Karena memang kalau kalian pergi ke toko-toko buku Islam, ada satu buku di situ judulnya adalah Kunci Jawaban Atas Pertanyaan-Pertanyaan Kubur. Nah, masalahnya malaikatnya pakai bahasa Arab. Jadi memang kalau dipikir-pikir, memang jatuh pada satu kesimpulan, Islam ini tiada lain adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Gitu. Dan satu lagi Bang, kalau menurut saya Bang ya, walaupun mereka kita doktrin gimana segala macam, kalau Tuhan Yesus tidak memilih kita, itu tetap nggak bakalan bisa. Ya. Ini pemikiran saya ya. Pemikiran saya Bang.
Jadi tapi kita melakukan tugas kita masing-masing lah. Kita menyampaikan masalah hatinya tergerak itu urusan Tuhan. Iya, benar. Kita harus sampaikan itu, sampaikan kebenaran, Bang. Oke lah, Bang Tomo. Itu saja, Bang Tomo ya. Sehat selalu, Bang. Oke, makasih Bang Tomo. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke, dadah. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya, sudah mulai banyak yang ini. Semoga banyak orang terus-menerus bersuara ya. Ya, kalian bersuara loh, bersuara. Walaupun saya sarankan bahasanya jangan terlalu vulgar bahasanya. Kalian kan tahu nanti mereka tukang karena mereka itu bisanya begitu. Mereka kalau ngomong di dalam salib ada jin kafir. Haleluya. Nah, kalau mereka ngejek itu mereka senang. Senang banget kalau mereka ngejek. Tapi kalau dijawab, kejang mereka kalau dijawab. Makanya saya sudah bilang teman-teman, yang membuat Islam masih bertahan, yang membuat Islam masih ada walaupun dari dalam sudah banyak yang nggak percaya, itu adalah adanya undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu adalah alat yang digunakan pemerintah atau pihak penguasa dari zaman Muhammad sana. Caranya bagaimana biar Islam itu tetap ada? Caranya harus dibikin payung untuk melindunginya. Makanya kalau kalian punya pemikiran, punya pendapat, ya, tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena ketika kalian keluarkan, ditangkap polisi. Itulah yang membuat Islam masih ada sampai sekarang. Pernah ada satu kejadian, itu di Lombok. Ya, ada sekelompok orang pemuda-pemudi, muslim. Mereka membakar tafsir Al-Quran. Dibakarin sama mereka. Tafsir Ibnu Katsir, apa buku-buku tafsir Quran itu dibakar. Nah, waktu sambil membakar itu mereka bilang begini, selama ini kita jadi orang Islam, kata orang itu ya, jadi orang Islam tidak boleh memahami Al-Quran kalau nggak nurutin yang nulis kitabnya. Kita dipaksa memahami Quran semau yang bikin tafsir. Harus semau ya. Kalau kita punya pemahaman kita sendiri, kita nggak boleh. Akhirnya dibakar. Besoknya dijemput Polres Lombok. Itu saya bilang. Bayangin teman-teman, begitu banyaknya orang-orang Islam, mereka yang punya pemikiran, mereka punya pemahaman, tetapi pemahaman mereka itu tidak bisa mereka ungkapkan. Ya, dikebiri hak-hak mereka untuk memahami sesuatu itu oleh yang namanya itu undang-undang penistaan agama itu. Kalau ulama sudah bilang bahwa Muhammad itu adalah orang suci, itu umat amin. Padahal kalau kamu baca Al-Quran, Muhammad itu orang berdosa. Iya, Muhammad itu menurut Al-Quran orang berdosa. Tapi karena ulamanya sudah mendoktrin dari santri, dari kecil sudah bilang Muhammad itu suri tauladan yang dia itu adalah manusia suci, tidak berdosa. Jamaahnya amin. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, cobalah, ayo. Islam itu bukan kata ulama. Islam itu apa yang Quran katakan. Kalau Quran bilang Muhammad berdosa, ya Muhammad berdosa kok, gimana? Iya. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang mata duitan. Loh, nggak percaya, dia nggak percaya. Kamu naik sini kalau nggak percaya. Kalau kamu Islam, kamu naik sini. Setiap omongan saya akan saya buktikan.
Kalian kan tidak bisa membantah saya. Yang kalian bisa mempersekusi saya. Nekat yang nyata. Silakan. Kalau kalian tidak percaya, saya akan membuktikan setiap perkataan saya itu. Coba naik kemari dan buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Coba kita kasih naik ada. Bentar ya. Sebentar. Terlalu banyak ini yang menaik ini teman-teman. Oke, Nurdin saja. Nanti saya marah-marah nih sama Nurdin. Ya, Nurdin, silakan nyalakan kamera, Pak Nurdin. Ya, gimana? Nurdin, apakah Anda datang ke sini untuk membantah atau untuk mengiyakan? Silakan. Muhammad Rob. Mustahil percaya Al-Quran. Apalagi di sebenarnya. Temanya ini, mustahil kamu percaya Al-Quran. Itu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin judulnya Muhammad Rob, Tuhan, berarti Tuhan orang Islam ini. Ya, ganti-ganti lah. Masa temanya itu terus? Kan diganti-ganti temanya. Walaupun semua tema sudah pernah kita bahas, tapi ada ulang tahunnya. Misalnya tahun kemarin kita bahas kencing onta, tahun berikutnya bahas lagi kencing onta. Seperti jalur pendidikan. Kan ada yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, terus yang lulus ada murid baru lagi datang ya, kita ulang lagi temanya. Itu aja yang kau bikin, kau apa yang mau kau bahas, Nurdin saja. Kekusutan isi kepalamu, itu saja yang ingin kau buat, tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat kau dis. Kusutnya di mana? Ketika saya katakan mustahil kamu percaya Quran. Nah, tidak pernah berubah dari dulu seperti itu saja isi kepalamu. Nurdin, kemarin ada yang ngirim video kamu berkata, kamu akui Yusuf PI itu salah. Bener nggak? Ketika kamu di channelnya Majid. Aduh, Mak. Nah, kan pura-pura bohong lagi kan pura-pura. Kamu waktu itu di channelnya Majid bilang sama Majid, aku akui bahwa Yusuf PI memiliki kesalahan ketika dia mengatakan bahwa kata Rob itu bahasa Ibrani. Nah, Dis. Betul tidak? Setiap kali saya masuk ke Komal mau mengatakan, coba cuci Dis, cuci cara pemikiranmu, waras kau berpikir. Gini aja, coba itu benar nggak? Kamu bilang begitu benar atau salah? Pleset-plesetkan. Ya sudah, apa yang kau bilang? Iya, jangan kau plesetkan dari dulu memang seperti ini si batok kepalamu. Kau mempertuhankan manusia. Apa yang kau bilang waktu itu sama Majid? Masalah Yusuf PI yang berdebat dengan saya. Apa, Dis? Yang ku minta kau cuci cara kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Kau aja kemarin sudah mengaku kok. Ada videomu bilang sama Majid itu, saya akui bahwa Yusuf PI membuat kesalahan. Mana Anda ini? Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Bang David Official. Gimana kabar Bang David? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, gimana Bang? Maaf kemarin trouble lagi karena mungkin dari sistem HP ya. Makanya kalau udah terlalu lama gitu, tiba-tiba ada pemberitahuan kalau ponsel terlalu panas dan akhirnya mati sendiri. Kalau orangnya sih nggak panas, tapi HP-nya yang kalah. Oke. Iya Bang, gimana Bang? Gimana tadi kelanjutannya dari yang kemarin itu? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Mungkin aku lebih senang ini sih, kayak mustahil kalau kamu percaya dengan Al-Quran itu. Yang dimaksud di belakang Bang Edis itu maksudnya kayak penjelasan untuk Bang Edis sendiri, pengetahuannya seperti apa? Ya, jadi begini Bang. Ketika kita mempelajari Al-Quran,
ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipercaya oleh orang Islam. Dan bukan hanya orang Islam saja, setiap yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin percaya kepada isinya. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh. Kalau saya pergi ke sebuah toko buku, oke? Kemudian ketika saya ada di toko buku itu, saya melihat sebuah buku yang mengatakan atau yang mengklaim bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Saya ulangi lagi Bang ya, ini ada buku nih. Buku ini mengklaim, buku ini menjelaskan segala sesuatu. Lalu Anda buka, coba, saya pengen bikin bakso yang paling enak. Apa tuh? Ternyata nggak ada dikasih tahu bikin bakso yang paling enak. Berarti menurut Anda, buku itu bohong nggak? Bisa jadi seperti itu. Itu tergantung karena tidak dari... sesuai dengan yang diklaim kan? Benar. Nah, itu sama. Itu sebenarnya ilmu tentang marketing. Cara contoh-contoh ilmu marketing itu misalnya toko serba ada, ya kan? Giliran kita tanya, Bang, ada nggak jual makanan monyet nggak? Enggak. Katanya tuh serba, tapi nggak ada gimana. Bang, jual bensin? Kan bahasa yang dilontarkan kan seperti itu. Betul. Jadi memang itu bahasa marketing. Nah, ada bahasa-bahasa marketing di dalam Al-Quran biar Quran tuh laku. Lalu Quran membuat klaim bohong dengan kata-kata bahwa kitab itu menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu. Bang, coba. Abang sunat kan? Muslim sunat kan? Sunat. Coba tanya sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, apa fungsi dari sunat? Nggak bakal tahu Quran itu apa. Makanya dari situ Bang, makanya umat Muslim akan berkata, kami beriman kepada Quran. Kami beriman Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi itu bohong. Iya, memang iya sih Bang. Yang saya rasakan dulu tuh baru pertama mungkin dikenalkan dengan iman yang seperti itu tuh memang yang kita rasakan tuh hanya yang penting sholat, yang penting gerakan, yang penting tahu, tapi tidak melakukan apa yang benar-benar yang di dalam isinya itu gitu. Itu yang saya rasakan sekarang gitu. Oke, jadi intinya Anda sudah merasakan sendirilah ya bahwa Islam itu hanya ritualisme belaka yang sebenarnya tidak ada yang hampa gitu, betul nggak? Benar. Memang dari awal memang dari awal perjalanan ya mungkin sebelum dikenalkan dengan benar-benar gimana sih isi Al-Quran yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana sih untuk menanggapi bagaimana benar-benar berjalan di dalam isi Al-Quran itu gitu. Dan sebenarnya kosong semua gitu loh, dalam arti apa fungsinya kita ini gitu loh. Iya. Gak ada sebenarnya. Lalu sekarang alamatnya gimana nih Bang? Alamatnya ke depannya gimana nih? Abang mau secara resmi meninggalkan agama Islam atau gimana? Yang pastinya untuk kalau meninggalkan ya mungkin kita tetap ya mungkin dalam arti kita hidup di lingkupnya dalam arti ya susah juga sih Bang, dalam arti mau meninggalkan apa yang sudah ya bukan mayoritas Muslim juga, dalam arti kita harus bisa menghormati sih dalam arti itu di dalam kita berkemanusiaan. Setiap hari kita bertemu dengan sesuatu kita harus menghormati, apalagi ke orang tua gitu. Apalagi yang terutama takut nggak dapat warisan. Loh, kalau abang keluar dari Islam nggak dapat warisan loh Bang. Kalau Anda meninggalkan Islam, nggak dapat warisan nanti. Dicoret dari kartu keluarga. Iya memang.
Memang sih. Karena, tapi saya salut lah gini Bang David. Anda ini artinya sudah bisa berpikir atau berani berpikir out of the box begitu. Artinya Anda udah ngalamin jadi orang Islam ternyata cuman gini-gini doang, gini. Besok jam 3 Allahu Akbar, gini lagi. Jam 12 gitu, gini lagi. Cuman kayaknya gitu-gitu terus hidup ini ya enggak? Betul enggak? Semisalnya aku gambarkan dengan seseorang ya. Aku mau menjalankan kerja tentunya. Ketika waktu jam kerja kita sesuai dengan misalkan disuruh jam 6 kita harus on time gitu loh. Tapi dalam arti itu nggak harus on time juga pun kalau kita memang benar-benar nanti berangkat jam 5 juga bisa. Yang penting kan nggak sampai melebihi jam 7 seperti itu. Kalau untuk sholat tapi sendiri, Bang, coba ya kita bicara yang logis-logis lagi nih. Waktu Anda dulu percaya sama agama Islam, sekarang kan Anda ini dalam tanda kutip sudah meragukan lah ya agama Islam. Pernah dengar asal usul sholat tuh gimana ceritanya? Kalau dulu sih mungkin belum ya. Dalam arti kalau dulu itu mungkin diperkenalkan aja sih dengan. Pernah dengar cerita Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, lalu dia disuruh sholat 50 kali sehari. Pernah dengar? Pernah ada cerita yang seperti itu. Cuman nggak begitu mengulik sih bagaimana sih sejarahnya gitu loh. Oke. Asal usulnya. Iya, jadi ceritanya gini. Jadi suatu saat Jibril itu membawa Muhammad menghadap kepada Allah. Nah, lalu Allah itu memerintahkan kepada Muhammad sholat 50 kali sehari. Nah, setelah itu kan Muhammad mau pulang kan. Nah, dalam perjalanan pulangnya itu dia ketemu Musa. Nah, lalu Musa tanya, kamu disuruh sholat berapa kali? 50 kali sehari. Nggak kuat kamu, balik lagi katanya. Balik lagi dia. Ya Allah, terlalu berat. Ditawarlah jadi 45, balik lagi. Ketemu lagi sama Musa. Berat, balik lagi. Jadi Muhammad di pingpong kayak anu. Jadi Allah sama Musa main pingpong ya, Muhammad jadi bolanya kan. Nah, tapi yang mau jadi, ini kita bicara logis ya. Memang kalau setiap orang yang punya nalar, pasti mereka tidak akan menganggap cerita itu sungguhan. Gitu. Tapi banyak orang Islam yang karena memang ya nggak pakai otaknya ya percaya aja gitu. Gini, coba kita bernalar. Manusia pasti perlu tidur, bener nggak? Pasti. Oke. Ya. Kita bikin dalam 24 jam manusia itu tidurnya 8 jam. Saya ambil kalkulator dulu ya. Nih, biar kita selidiki dulu cerita-cerita yang memang ya lucu-lucu dalam agama Islam. Satu hari itu 24 jam, oke? Nah, kita kurangi Bang, untuk tidur itu rata-rata orang manusia tidur 8 jam ya? Maksimal, kebanyakan ya, 8 jam. Oke, 16. Jadi tinggal 16. Manusia perlu kerja nggak? Pasti, manusia perlu kerja. Kira-kira jam kerja berapa rata-rata sehari? 8 jam. 8 jam, kurangi lagi 8 jam. Sisa 8 jam. Itu kita anggap aja manusia itu nggak ngurusin anak, nggak ngurusin pakaian, ya kan? Nggak, pokoknya anggap aja dia bos pokoknya. Ini orang udah bos ini. Kira-kira waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, kira-kira yang nggak waras itu yang bikin cerita apa Allah? Coba. Yang bikin cerita pasti. Makanya cerita ini itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang memang menggadaikan akalnya di tukang loak. Memang ketika saya ngomong gini memang keras Bang. Memang saya ngomong ini keras banget omongan saya ini. Tapi percayalah teman-teman, saya itu memberikan kepada kalian tuh sebuah nalar logika berpikir yang sehat gitu loh. Apa Allah bercanda waktu suruh sholat 50 kali sehari? Dia itu tukang bercanda apa bagaimana? Ya, jadi gini sih, yang pernah ada pembicaraan ya mungkin ya. Ini dari segi perjalanan. Pernah ada yang berkata itu
itu seperti ini. Apa sih maknanya sholat dan artinya sholat yang sesungguhnya itu apa? Saya memang harus benar-benar tahu kan gitu loh. Dan di situ ada yang bilang sholat itu maknanya tuh ingat. Kalau bahasa Jawanya tuh eling, tahu, harus sadar. Eling kue mbien bakul sego kucing. Ya, silakan. Kalau kita kebanyakan kita sholat itu harus menunggu dipanggil dulu baru sholat. Sedangkan kalau saya baca Al-Quran, Bang, yang dimaksud dengan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Iya, memang. Kalau tapi yang terjadi di tengah-tengah umat Muslim, sholat itu gini. Yang umat Muslim sendiri nggak tahu itu apa. Kenapa begini? Kenapa tangannya diginiin? Itu umat Muslim nggak ada yang tahu. Selain ngarang bebas, mereka nggak tahu. Ya memang sih ya, dalam arti memang gerakan itu nggak bisa untuk menentukan kita menuju kemana gitu. Tapi memang di segi perjalanan itu yang saya ambil dari sisi makna sholat itu tadi, ingat ketika kita selalu ingat di setiap kemanapun kita pergi, itu pasti kita akan mengurangi apa yang kata Bang Edis tadi di mencegah perbuatan mungkar. Mencegah perbuatan. Iya. Ketika kita hanya menunggu dipanggil hanya 5 waktu, selebihnya kita akan melakukan hal-hal yang kejahatan. Iya itu loh. Iya. Jadi makanya saya bilang gini, Bang. Makanya saya bilang begini. Memang yang terjadi kepada umat ini sekarang adalah umat Islam. Mereka itu tidak percaya Al-Quran. Mereka itu percaya kepada omongan ulama terhadap Al-Quran. Bang, menyambung cerita tadi ya. Menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij dan juga di dalam surat-surat yang lain ya, malaikat Jibril itu naik menghadap Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi kalau Jibril naik menghadap Allah itu sehari dia, tapi 50.000 tahun di bumi. Lebih lama di bumi daripada. Makanya kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, harusnya sampai sekarang Muhammad belum balik. Apalagi cerita-cerita Muhammad di pingpong kan. Dari begini, terus balik lagi 45, ditawar lagi 40, balik lagi, terus dia di pingpong dia. Akhirnya sampailah kepada angka 5. Nah, setelah angka 5, Muhammad balik lagi, ketemu lagi sama Musa. Musa ngomong, balik lagi, Mat. Balik lagi, nggak kuat umatmu. Terus Muhammad ngomong gimana? Saya udah malu mau balik lagi ke sana, mau nawar lagi. Sebenarnya angka 5 itu didapatkan dari tawaran. Terus umat Islam bilang, sholat 5 waktu ada di Quran. Nah, dari mana? Sholat 5 waktu itu ceritanya dari tawar-menawar itu, bukan dari dalam Quran. Seandainya memang sholat itu diperintahkan 5 kali sehari, harusnya waktu Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari, langsung Qurannya itu ditunjukin sama Allah. Nih, kamu suruh 5 kali nih menurut surat ini. Nih, suratmu ini kan firmanmu ya Allah, kamu suruh lihat. Kok kamu menyuruh 50 kali gimana? Kalau memang perintah 5 waktu itu ada. Nggak ada, dalam Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu itu. Iya, nggak ada. Memang sih Bang, nggak ada. Yang ada itu malah kita disuruh berfirman dan bertakwa kepada yang satu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu yang saya ambil tuh di surat Al-Ikhlas itu tadi. Qul huwallahu ahad. Qul katakan, Muhammad katakan bahwa Allah itu satu. Maksudnya memang iya segala sesuatu. Kalau satu saya juga satu, Bang. Nah, iya memang. Saya juga satu. Benar. Jadi banyak orang tidak memahami apa maksudnya satu itu. Sebenarnya gini, Bang. Iman-iman yang ada dalam Islam itu sebenarnya diambil dari Bible.
Ada satu hukum yang terutama di dalam Bible itu. Itu pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu bertanya. Dia bilang begini, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Apa kata Yesus? Yesus mengutip ulangan itu dalam kitab Taurat. Shema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel. Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang terpenting itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah segala hukum itu bergantung. Nah, di situ kan ada kata-kata Esa. Nah, Esa itu apa artinya? Esa itu bukan satu telur atau satu gelas atau satu. Esa itu maksudnya itu satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia, itu maksudnya. Saya satu kan? Ya satu, tapi banyak yang seperti saya ada masalahnya. Contoh Bang David seperti saya, ya kan? Hidungnya ada satu, matanya dua. Artinya ada yang mirip dengan saya. Nah kalau Tuhan di dalam Bible atau Adonai atau Yahweh itu dikatakan dia Esa. Maksudnya itu dia itu satu-satunya dan tidak ada yang seperti dia. Maksudnya untuk membedakannya dari para dewa-dewa lain. Daripada Tuhan-Tuhan lain. Daripada Allah bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti dewa-dewa Mesir. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Memang benar sih Bang. Di Al-Quran juga dikatakan juga Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dia dan tidak ada yang bisa setara dengan dia. Ya makanya sebenarnya begini Bang, itu sebenarnya hampir semua yang ada di dalam Al-Quran itu masalah iman-iman itu semua diambil dari Bible. Dan orang Kristen, orang Yahudi itu bukan ajaran baru, itu udah ada semua dalam Bible. Iya, kalau dari asal usul sih memang iya. Makanya kita bertauhid itu kan biar tahu asal usul kita dari siapa. Sorry tadi yang nelpon. Jadi gini, jadi di dalam Bible ya Bapa di surga atau Adonai itu, Yahweh atau Yehovah itu sudah menyatakan keberadaannya, menyatakan dirinya bersama-sama umat manusia, hadir dia di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi manusia yaitu Yesus. Makanya Yesus itu disebut sebagai anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal di sini, Bang, bukan berarti seperti pemahaman orang Islam. Siapa bidannya, siapa istrinya? Bukan gitu. Anak itu berbicara soal hubungan. Ada bapak, ada anak. Artinya ada hubungan yang khusus, spesial gitu loh. Antara anak dengan bapak. Gitu loh. Karena anak itu mengejewantahkan bapak. Gitu loh. Nah makanya bagaimana Tuhan yang Esa itu, bagaimana Tuhan yang menyertai manusia itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana dia menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang mati, melenyapkan air mata dari mata orang-orang dengan perantaraan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Begitu. Nah makanya Yesus tuh disebut sebagai Immanuel atau Tuhan yang beserta manusia, beserta kita. Immanuel, Allah yang beserta kita. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Doa kepada Bapa di sorga. Jadi tetap kalau menurut Bang Edis, kalau Yesus sendiri itu sama nggak seperti kita ini manusia? Ada bedanya. Kalau kita berbuat dosa. Kalau Yesus tidak berbuat dosa, Yesus itu adalah sampel manusia yang sejati. Supaya kita itu semua harus mirip sama dia. Jadi kalau menurut Bible, ini menurut Bible, kita bicara dogma ya Bang ya. Nih kalau udah bicara dogma kan kita nggak bisa membuktikan.
Karena itu dogmatika. Gini, menurut Bible, manusia itu diciptakan menurut gambar dari sang penciptanya. Makanya Adam itu dia dibentuk sesuai dengan gambarnya atau rupanya Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan itu ada di dalam diri Adam itu pada mulanya. Siap. Tetapi Adam tuh jatuh dalam dosa. Iya, memang makanya dia mati. Begitu mati dan gak hidup lagi, artinya jadi kembali menjadi debu, begitu. Nah, karena Adam yang pertama itu gagal, lalu ada Adam yang kedua. Yesus tuh disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, sebenarnya Bible itu ingin supaya manusia itu mirip kayak Yesus, supaya masuk kepada hidup yang kekal, supaya hidup selama-lamanya. Bagaimana menjadi manusia yang sempurna, bagaimana menjadi gambar Allah yang sejati, contohlah Yesus. Jadi Yesus itu mengambil pekerjaan untuk menciptakan manusia baru. Yang sesuai kembali ke fitrahnya gitulah kalau bahasa Islamnya itu. Untuk memulihkan kembali manusia itu kepada fitrahnya dahulu kala sebagai gambar dari Allah. Pengejawantahan dari Tuhan begitu. Kalau untuk bahasa fitrah sendiri, kalau menurut Bang Edis tuh di zamannya kayak Yesus tuh sama sekarang sama nggak untuk fitrah bagi manusia? Ya harusnya seperti Yesus. Hidup seperti Yesus hidup gitu loh. Mengasihi sesama manusia, tidak berbuat jahat, tidak melakukan dosa, hidup kudus begitu, tidak bercela. Tetapi kan nggak ada manusia yang sanggup. Nah makanya orang Kristen itu karena menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamatnya, makanya tidak diperhitungkan kesalahannya, tidak dipandang dosa-dosanya, tetapi ditutupi oleh Yesus begitu loh. Jadi Yesus itu karena melalui satu orang yaitu Adam yang pertama, jadi semua manusia telah berbuat dosa, dan karena Adam yang kedua yaitu Yesus, maka semua manusia itu tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya. Jadi pelanggaran datang oleh satu orang yaitu Adam yang pertama, tetapi pembenaran atau kebenaran atau penyelamatan datang oleh Adam yang kedua yaitu Yesus. Kalau bahasa sekarang kan reinkarnasinya gitu ya. Seperti itu, Bang. Reinkarnasi bukan reinkarnasinya Adam, enggak. Beda. Yesus bukan seperti Adam, enggak, beda. Jadi beda sifatnya tapi untuk perwujudannya tetap kan. Dalam arti maksudnya gitu kan. Dalam pengertian daging, ya, daging dan tulang sama seperti kita. Makanya Yesus tuh sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh manusia dan juga Tuhan juga di saat yang sama. Gitu. Jadi, cuman banyak orang tidak mengerti Tuhan itu apa gitu. Iya. Ya makanya itu Bang. Gitu. Kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti apa sih? Maksudnya intinya begini Bang, biar kita nggak terlalu berat juga bahasan kita. Intinya begini, kalau Anda selama ini masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpin, masih menjadikan Muhammad sebagai suri toladan, masih mengikuti Muhammad, itu Anda pasti akan melangkah ya di jalan yang gelap. Kenapa saya katakan melangkah di jalan yang gelap? Karena Muhammad yang Anda ikuti, Muhammad yang Anda jadikan pemimpin itu sendiri, dia tidak menuju kepada hidup yang kekal itu. Muhammad sendiri dia takluk kepada maut. Itu tanda bahwa dia bukan orang benar. Tetapi Yesus tidak takluk kepada maut. Makanya Yesus itu mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara kematian itu, membuktikan bahwa apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya itu dapat kita pegang gitu. Jadi ketika Yesus ngomong tentang dunia-dunia kosmik, ketika Yesus ngomong tentang hal-hal yang metafisik, itu bisa kita percaya. Karena dia sendiri bangkit
Kebangkitan orang mati itu kan hal-hal yang kosmik dan ajaib. Coba Bang, kalau kita bicara secara logis, ada nggak orang mati hidup lagi? Nggak bisa. Iya, kalau gitu secara jasad nggak bisa. Nggak bakal bisa. Itu hanya hal-hal yang metafisik, hal-hal yang supranatural, betul nggak? Iya, benar juga. Nah, ketika Yesus berbicara hal-hal yang supranatural, itu bisa kita pegang. Tapi kalau Muhammad cerita hal-hal supranatural, ya gimana bisa kita pegang? Orang dianya sendiri aja di kuburan gimana? Jadi cerita Muhammad tentang di dalam kubur nanti ditanya man robuka, itu semua nggak bisa diverifikasi. Gitu loh, karena dia sendiri itu ada di alam maut. Iya sih. Gitu. Tapi kalau menurut Bang Edi sendiri dari sejarah kenabian dan kerasulan itu sendiri, untuk segi perjalanan itu apakah kita itu harus bisa sama seperti mereka gitu? Sama seperti maksudnya? Yes, kayak cerita contoh kenabian lah, dalam arti kerasulan. Kayak Yesus juga kan termasuk kalau dikatakan ya buat orang Islam tuh Isa Nabi juga. Iya, Yesus di dalam Bible itu juga Nabi. Yesus juga Rasul. Cuman banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi, tapi lupa memberitakan Yesus yang manusiawi. Padahal Injil itu ada 4. Injil Matius, Markus, Lukas itu bicara mengenai Yesus yang manusiawi. 3 kali itu. Kalau bicara Yesus yang ilahi itu dalam Injil yang terakhir, Injil Yohanes. Nah, banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi sama orang Islam. Padahal Yesus yang manusiawi dulu seharusnya yang diberitakan kepada orang Islam. Oke, benar. Kenapa bisa 3 kali itu? Karena yang pemberitahuan tentang Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu sangat penting. Begitu. Jadi kalau saya lihat dari segi bahasa sih, apa bedanya dalam beragama ini? Bedanya begitu Bang. Kalau Kristen itu jelas mengikuti Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang masuk kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kan agama ini kan ke situ Bang, muaranya kan ke situ, kepada hidup yang kekal. Kita percaya kepada keabadian itu, benar nggak? Ya itu pasti Bang. Coba Bang, kalau misalnya ini ada lagunya Ahmad Dhani itu, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya kan? Jadi gini Bang, tapi kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, sekarang kita nikmatin hidup ini Bang, party kita. Iya, party kita. Ngapain? Kebanyakan Bang ya, mohon maaf, aku tidak untuk sendiri orang nggak tahu apa-apa, dalam arti beragama pun tidak tahu apa-apa. Tapi setelah saya mendengar atau melihat seseorang yang benar-benar berjalan di tujuan yang itu tadi, satu itu tadi, kayak oh iya, jadi orang kebanyakan itu tujuannya itu hanya ke surga, tapi bukan ke yang satu. Siapa sih? Yang Esa itu tadi loh, yang saya katakan. Iya, makanya itu kata Yesus gitu, supaya mereka ada di dalam kita, supaya kita satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu, dan mereka juga ada di dalam kita, supaya kita satu. Itu seperti itu. Iya. Hanya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kan kita berbicara tentang, makanya namanya itu kalau dalam Bible tuh Hayah, itu maksudnya dia sang hidup, yang maha ada, yang hidup gitu. Jadi sumber kehidupan gitu loh Bang. Kalau kita kan yang beragama ini kan kita percaya dengan kehidupan setelah kematian. Nah beda dengan orang-orang yang ateis. Kalau orang-orang ateis, mereka itu tidak percaya dengan kebangkitan. Kalau orang udah mati ya mati aja, nggak ada kehidupan setelah kematian, itu nggak ada. Makanya orang-orang ateis bedanya dengan kita. Hidup ini ibarat kata kita berjalan di suatu terowongan panjang, ya kan? Nah, bedanya kalau kita yang percaya dengan kebangkitan, kita punya harapan di ujung jalan sana. Nah, kalau orang ateis enggak.
Kalau orang ateis percaya bahwa hidup ini ya begitu aja gitu. Ya begitu aja, mati ya udah kayak ayam, mati sudah jadi debu udah gitu. Nggak ada kehidupan itu setelah kematian omong kosong. Kalau kata orang-orang ateis gitu. Ya memang sih dalam sehubungan kan, sebentar Bang, sedikit nih. Ya, sehubungan ada contohnya. Ini ada contohnya nih. Contohnya yaitu Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, terus sekarang kan orang pada ngomong, itu kan omong kosong, itu dongeng-dongeng. Masalahnya ya ini yang menceritakan tuh para saksi mata. Murid-murid Yesus menjadi saksi atas semuanya itu. Kalau menurut Bang Edi sendiri yang dimaksud bangkit dalam kematian itu bangkit secara jasad apa secara rohani? Secara Bible berbicara Yesus bangkit secara fisik. Tetapi ketika Yesus bangkit dikatakan dia tidak menggunakan lagi tubuh yang seperti kita ini. Oke. Nah, namanya tubuh kebangkitan. Nah, itu juga masih satu yang debatable di dalam kekristenan. Apa itu tubuh kebangkitan? Karena ya kita hidup 2025 kita nggak megang kan. Tapi dalam Bible, kalau kita baca Bible, tubuh kebangkitan itu dia itu tidak memerlukan makanan untuk hidup. Ya nggak tahu lah kita jenisnya. Abang pernah lihat hologram? Pernah lihat hologram nggak? Hologram itu kan seperti duit gitu Bang. Koin gitu kan? Bukan. Hologram itu kayak macam orang begitu, tapi Anda pegang gini ya nggak kena. Oh. Saya pernah main ke satu tempat di kalau Anda klik itu namanya. Kalau Anda klik di ini namanya Sphere namanya Sphere. Okay. Sphere itu di daerah Las Vegas di Amerika Serikat ya. Itu saya pernah lihat itu hologram itu. Jadi dia benar-benar manusia begitu. Tapi kita pegang gini nggak nempel dia seperti kalau kita bahasa kita arwah begitu. Tapi ya itu kan teknologi. Ya kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang saya maksudkan begini. Kebangkitan Yesus itu diberitakan oleh murid-murid, diberitakan oleh para saksi mata. Mereka sampai menggebu-gebu memberitakan itu. Bahkan mereka rela mati memberitakan itu. Bahkan di dalam Bible dicatat memang pemberitaan Injil itu adalah seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Oke. Gitu. Nah, sekarang apa alasan kita mau percaya kan itu? Kan makanya kan saksi mata berbicara tentang saksi mata. Bagaimana Yesus disalibkan, lalu menampakkan diri, bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri kepada muridnya si A, si B, si C, si D, si D, dan seterusnya. Ada juga muridnya yang tidak percaya, menganggap itu semua omong kosong. Yesus menampakkan diri kepadanya. Coba cucukkanlah tanganmu dan jarimu, ya kan? Kalau menurut Bang Edi sendiri nih ya, dalam kalau di cerita di dalam Al-Quran itu kebanyakan kan yang diperintahkan itu kebanyakan kan Muhammad di situ kan? Nggak ada Bang. Yang paling banyak diceritakan Al-Quran itu Musa. Iya, Muhammad tuh cuma disebut 4 kali Bang dalam Quran. Bahkan ya kalau kita merujuk, tapi terlalu dalam itu Abang belum sampai ke situ. Jadi kuat dugaan ya, ada seorang peneliti, ya sebenarnya ini bukan kajian baru dalam dunia sarjana ya, sarjana Islam. Al-Quran itu diduga kuat itu merupakan naskah-naskah Kristen yang menyimpang dari ajaran Kristen. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari kata keryana. Itu dari bahasa Aram. Orang Islam nggak tahu Bang arti Quran itu apa. Coba Anda tanya sama ulama-ulama Islam apa arti Quran. Nggak tahu mereka. Mereka cuma main tebak-tebak buah manggis. Ya. Satu bilang Quran itu artinya qiraah, bacaan. Satu bilang artinya mengumpulkan. Satu bilang artinya Quran itu udah dari sono namanya Quran. Banyak itu pendapat-pendapat itu. Pendapat semua tapi pendapat. Jadi Quran itu kalau menurut para ahli yang yang
netral begitu, yang tidak memihak, tidak berbicara tentang agama, itu berasal dari bahasa Syria atau bahasa Aram, dari kata kiryana yang artinya itu liturgi. Apa buktinya? Ada ditemukan satu ayat di dalam Al-Quran itu, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim itu. Nah, Alif Lam Mim itu orang Islam gak ada yang tahu itu. Sampai jungkir balik gak bakal tahu itu orang Islam itu apa. Ternyata itu bacanya bukan Alif Lam Mim. Itu bacanya itu Alem. Apa arti Alem? Alem itu adalah sebuah kosakata bahasa Aram, bahasa Syria, yang artinya itu heninglah. Jadi kenapa heninglah? Karena kebaktian mau dimulai. Begitu loh. Ketika kebaktian mau dimulai, maka tenanglah, heninglah. Begitu. Heninglah. Karena hendak mau disampaikan firman Tuhan. Kalau ditanya sama orang Islam, nggak tahu orang Islam. Itu ada satu buku yang sangat bagus membahas itu, namanya The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Gitu. Tapi kenapa bisa jadi bahasa Alif Lam Mim? Memang ya, apa jadi dulu itu nggak ada harokat, Bang. Tulisan itu dulu nggak ada harokatnya. Iya, benar. Harokat yang ada dalam Al-Quran sekarang itu merupakan tambahan di kemudian hari. Makanya kalau abang belajar Al-Quran, abang akan dengar cerita-cerita qiraatul sab'ah, tahu nggak? 7 bacaan yang berbeda. Belum. Belum sampai juga. Itu ada yang bilang 7 bacaan berbeda, ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Itu sebagai satu indikasi bahwa Al-Quran itu tergantung siapa yang ngasih harokat. Makanya bacaannya beda-beda. Ini kajian-kajian di para sarjanawan ini. Sarjana. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran sampai sekarang bahkan itu ditemukan kurang lebih ada 34 versi Al-Quran dari seluruh dunia ini. Itu informasi itu nggak dipercaya sama orang-orang Islam awam. Tapi kalau pakar-pakarnya agama Islam mengaku itu. Bacaan Quran yang berbeda-beda. Kalau Islam awam ditanya bacaannya sama. Tapi kalau itu ada bukti-buktinya juga, direkam juga di dalam hadis itu. Pernah ada satu riwayat, waktu itu Umar bin Khattab atau siapa, atau Abu Bakar begitu ya, dia sholat kan. Terus ada sahabat, bacaannya tuh lain. Nah, hampir saja kerah bajunya itu diseret sama Umar bin Khattab karena bacaannya beda. Tapi karena lagi sholat ditahan-tahan sama dia. Nah, setelah selesai sholat didamprat itu sama Umar. Ternyata orang itu ngomong, saya begini, saya mendengar bacaan dari Nabi. Enggak, saya dengarnya begini. Lalu datanglah Muhammad. Memang begitulah Quran diturunkan. Ada itu riwayat itu. Bacaan yang berbeda-beda. Makanya ada 7 bacaan Quran gitu. Itu sebenarnya satu indikasi bahwa Quran versi mentahnya itu memang nggak ada harokat. Makanya sebenarnya kata jahanam dengan jahim itu, kan ada jahanam, ada jahim. Itu sebenarnya cuman orang salah ngasih harokat itu. Sebenarnya sama itu. Yang jahim itu versi salahnya. Versi benernya jahanam. Sadis ya itu. Jahanam itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani. Dari kata Gehinom. Sebenarnya bahasa Yunani juga ngambil dari bahasa Ibrani. Jadi ada satu lembah. Lembah itu bahasa Ibraninya itu lembah bahasa Ibraninya itu Gay. Nah, Gay Ben Hinnom dalam bahasa Ibraninya. Ini kita bicara teknis akademis ya. Kalau kayak begini nanti kalian nggak nyampe nih. Dulu
di Israel ada satu tempat penyembahan dewa atau penyembahan Molok. Nama Tuhannya atau nama dewanya itu Molok. Nah, Molok ini, cara mereka menyembah Molok ini, mereka itu membakar anak-anak manusia di hadapan dewa Molok ini. Nah, ketika orang Israel datang, bangsa itu kan dimusnahkan sama orang Israel yang tinggal di tanah orang Kanaan itu. Karena Tuhan melihat kekejian yang sangat luar biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di mata Tuhan, bangsa yang dahulu mendiami tanah Kanaan itu bangsa yang keji, pembuat kejahatan. Nah, sama Tuhan dimusnahkan dengan tangan orang Israel. Nah, ketika orang Israel masuk, lalu orang Israel itu menajiskan tempat itu. Maksudnya ingin membuat tempat itu menjadi tempat yang najis. Nah, dibikinlah itu jadi tempat bakar sampah, bakar mayat, bakar bangkai. Nah, dijadiin itu. Nah, tempat itu punya seorang yang namanya Hinom. Yang punya kebun itu atau tanah itu namanya Hinom. Makanya dinamakan lembah anaknya Hinom. Geh Ben Hinom bahasa Ibraninya. Lalu itu diserap ke dalam bahasa Yunani jadi Gehinom. Nah, dicolong sama Al-Quran jadi Jahanam. Kalau orang Islam cerita ngedongeng. Kalau orang Islam ngedongeng. Jahanam itu ada 37 tahapan. Tahap yang pertama ada Jahim, ada Jahan, yang paling dalam namanya Jahanam. Padahal nggak usah ngehalu. Tempatnya sana, kamu beli tiket pesawat, pergi ke Yordan, tembus ke Israel. Kalian lihat langsung tempatnya di situ. Itu tempatnya di situ. Jahanam tuh di situ. Tempat pembakaran sampah dan tempat penghukuman atau pembuangan mayat-mayat yang dihukum mati. Nah, Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai sebuah analogi penghukuman. Gitu loh. Makanya kalau kita belajar akademis tuh ada di situ tempatnya itu. Kemudian ada di dalam Bible satu ayat yang mengatakan disitulah ulatnya dan ininya tidak mati-mati. Tapi ternyata itu ayat tambahan. Itu ayat tambahan dalam Bible itu. Itu kenapa bisa ditambahkan gitu Bang Edi? Ya, jadi kalau kita bicara akademis ya, memang Bible ketika dia disalin ulang, disadur ulang, kadang-kadang ada ayat-ayat yang ditambahkan oleh penulis sendiri. Dan itu kalau Kristen mengakui yang kayak begitu diakui. Makanya kalau ada pendeta yang ngaku-ngaku melihat ada kayak tambahan itu aja. Karena ada pendeta yang ngaku-ngaku ada ulatnya tidak mati-mati gitu. Kalau menurut Bang Edi sendiri, tambahan itu sesuatu hal yang biasa atau yang Enggak, itu tidak mengubah sama sekali iman kekristenan. Pondasi dasar kekristenan itu tidak berubah sama sekali. Tetap inti dasar kekristenan itu tidak berubah, tetap benar. Kristen itu tetap benar. Walaupun ada ketika Bible itu disalin, ada kata-kata yang berikutnya ada. Makanya kita gunakan yang namanya ilmu hermeneutika atau ilmu perbandingan naskah. Jadi naskah yang sekarang kita bandingkan dengan naskah yang terawal. Cara mengujinya begitu. Jadi nanti kita akan dapatkan mana ayat-ayat yang dia orisinil. Gitu. Jadi itu nggak masalah. Itu di dalam kajian-kajian Kristen, kalau sekolah teologi itu dibahas. Itu nggak apa-apa dalam Kristen itu biasa kayak begitu. Siap. Gitu. Tapi intinya kekristenan itu tetap benar, Bang. Artinya kekristenan itu tetap sesuatu iman yang dapat dipercaya, maksudnya iman yang benar, pengajaran yang benar. Karena saya udah pelajari Bang, banyak agama saya pelajari, saya baca Bible Quran saya baca.
Kesimpulannya tetap seperti itu, enggak langsung Islam jadi benar. Kan banyak orang menggunakan ini loh, Bible nih berubah, ada tambahannya, berarti Islam benar. Nah, itu kesimpulan yang goblok. Gitu. Ya memang kita harus bisa memahami semua, dalam arti gak hanya Al-Quran, semua kita harus bisa pahami. Dari segi itu kita bisa tahu gitu loh, perjalanan yang sesungguhnya itu seperti apa sih, asal usulnya. Iya, makanya kita itu gini Bang, artinya gini, kalau kita sungguh-sungguh mau menghabiskan waktu kita, mendedikasikan diri kita mempelajari sesuatu, kita akan dapat jawaban. Sesuai apa yang tertulis di dalam Bible, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Benar, bahasa kejarlah daku, temukanlah aku, jika kau sudah temukanku. Barang siapa yang menanyakan aku dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Ya sama Bang, sampai sekarang juga sama, saya juga seperti itu. Setiap orang juga ada perjalanan kerohaniannya kan. Iya, benar Bang Idis. Iya. Kalau saya berharap ya, kadang-kadang saya dalam renungan saya gitu, dalam kesendirian saya merenung. Coba saya itu punya satu keinginan saya. Coba Tuhan, coba berbicaralah kepada saya dalam mimpi. Tapi sampai sekarang belum pernah. Kenapa itu keinginan saya. Coba Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi. Tapi belum pernah kesampaian sampai sekarang. Tapi sudah kesampaian sih kalau menurut saya Bang Idis. Belum. Kalau maksudnya kalau berbicara ya kan banyak orang, kan sekarang juga banyak loh orang kayak gitu Bang. Tuhan berbicara kepada saya. Maksudnya jangan dikit-dikit Tuhan berbicara kepada saya gitu. Karena banyak orang begitu. Tuhan berbicara kepada saya. Padahal yang berbicara itu Tuhannya sendiri. Ya, kan banyak orang seperti itu, Bang. Yeah. Banyak orang yang dengan mudahnya berkata, Tuhan tadi malam berfirman begini, begitu. Ya, kita harus hati-hati lah. Siap. Siap, Bang Idis. Oke. Terima kasih, ya. Bang Idis. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Tumben ini nggak putus ini. Biasanya sudah macet-macet nih biasanya. Berarti diizinkan lebih untuk ngobrol sama Bang Idis. Tapi memang kemarin tuh aku lagi di Bali kan, di posisi di negara. Itu memang siangnya mau berangkat ke Denpasar. Sekarang ini di Denpasar posisinya. Sekarang di Denpasar. Jadi setiap 2 minggu sekali ke sini ke Bali gitu. Denpasar. Macet ya, Denpasar ya. Macet Bang. Sangat macet. Ya macet lah Bali ya. Apa-apa juga udah mahal katanya ya. Asli mahal Bang di sini. Tapi kalau untuk makanan sih masih standar aja sih. Masih banyak yang standar Bang. Soalnya dari Jawa pun banyak yang masuk sini jualan. Jadi harganya agak standar. Iyalah, udah enak di Indonesia itu teman-teman. Sudah negeri, betul kata Kus Plus itu, kepingan surga lah. Cuman yang bikin Indonesia itu jadi runyam ya petinggi-petinggi negaranya. Yang tukang korupsi diembat semua sama mereka gitu. Ya. Tapi nanti jadi ngomongin politik lagi. Gak perlu. Oke lah gitu ya Bang ya. Siap, makasih Bang Idis ya. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini diucapkan 5 kali sehari. Dalam setiap rakaat, dipanjatkan oleh jutaan orang muslim di seluruh dunia. Tapi, apakah doa ini pernah benar-benar dijawab? Surah Al-Fatihah, ayat pembuka Al-Quran, menaruh harapan besar pada satu hal, diperlihatkannya jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, dan bukan yang sesat. Pertanyaannya sekarang, apa atau siapa jalan itu? Injil menjawabnya secara langsung. Isa Al-Masih berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 14 ayat 6. Isa tidak sekadar menunjukkan jalan, dia adalah jalan itu sendiri. Bukan sistem, bukan aturan, tapi pribadi yang menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Dan bukan hanya dalam Injil. Dalam Al-Quran sendiri, Isa disebut sebagai kalimat Allah,
Quran Surah 3 ayat 45, roh darinya, Quran Surah 4 ayat 171, orang-orang yang didekatkan, Quran Surah 3 ayat 45. Tapi kali ini, kita tidak hanya membahas siapa jalan yang lurus itu. Kita akan menanggapi secara kritis satu klaim besar yang sering kita dengar. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, satu bacaan, satu tulisan. Tidak pernah berubah sejak diturunkan. Benarkah itu? Mari kita mulai dari sejarah Islam sendiri. 1. Perbedaan bacaan, qiraat. Islam tidak mengenal hanya satu cara membaca Al-Quran. Yang dikenal adalah adanya beragam qiraat, atau ragam bacaan. Klaim resmi saat ini mengakui ada 7 qiraat utama, ditetapkan oleh Ibnu Mujahid, abad ke-10 ditambah 3 qiraat tambahan menjadi 10 qiraat mutawatir. Setiap qiraat memiliki perbedaan nyata dalam kata dan pelafalan, bukan hanya dalam suara. Contoh, Surah Al-Baqarah 2 ayat 125. Dalam qiraat Hafs, wa itahizu, ambillah kalian. Dalam qiraat Warsh, wa itahatsu, mereka telah mengambil. Maknanya berubah total, satu adalah perintah, satunya pernyataan lampau. Surah Al-Fatihah 4 ayat 1. Ada qiraat yang membaca, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari dirinya pasangannya, sementara qiraat lain menambahkan, minhuma, atau memakai bentuk kata yang berbeda. Pertanyaan logis, kalau semua ini dari Allah, kenapa ada perbedaan isi? 2. Mushaf, Utsmani dan pembakaran mushaf lain. Ketika Islam mulai menyebar keluar Hijaz, Mekah, Madinah, muncul kekacauan, umat Islam berbeda-beda dalam bacaan mereka. Riwayat Sahih Bukhari mencatat, Utsman melihat perbedaan antara penduduk Syam dan Irak dalam bacaan Al-Quran, lalu ia memerintahkan untuk menyatukan dalam satu mushaf dan membakar semua mushaf lainnya. Sahih Bukhari nomor 4987. Fakta ini bertentangan dengan klaim, Al-Quran dijaga Allah dan tidak berubah. Kalau memang tidak berubah, kenapa harus dibakar? Dan kalau memang satu versi dari awal, kenapa harus disatukan ulang? 3. Manuskrip kuno yang berbeda. Penemuan manuskrip Al-Quran kuno di abad modern membuktikan, tidak semua teks Al-Quran itu identik. Manuskrip Sana'a, ditemukan di Yaman, 1972. Berisi lapisan teks palimpsest dengan bacaan yang berbeda dari mushaf standar Hafs yang dipakai mayoritas Muslim hari ini. Topkapi dan Tasken manuskrip, dari abad ke-8, 9. Ketika dibandingkan dengan mushaf standar saat ini, ada banyak perbedaan huruf, tanda vokal, bahkan susunan kata. Silahkan Anda cek di internet semua data yang diberikan ini. Ini bukan klaim Kristen, ini fakta yang diteliti oleh para ahli manuskrip Islam sendiri, seperti Dr. Yasir Qadhi, seorang ustaz terkenal, yang bahkan mengakui dalam wawancaranya. Kita tidak bisa lagi mengklaim Al-Quran itu satu. Itu bukan cara orang dewasa berdiskusi. Yasir Qadhi, dalam podcast dengan Muhammad Hijab. Sebaliknya, Injil tidak pernah diklaim turun dalam 7 dialek. Injil adalah kesaksian langsung para murid dan saksi mata Isa Al-Masih, ditulis dalam bahasa Yunani Koine, dan disalin ribuan kali oleh komunitas Kristen mula-mula. Saat ini, kita memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Yunani kuno. Lebih dari 20.000 manuskrip terjemahan Latin, Koptik, Syria. Bukti tekstual yang menunjukkan bahwa pesan Injil tetap konsisten, Isa mati, bangkit, dan memberikan hidup kekal. Jadi mari kita jujur. Jika Anda adalah seseorang yang selama ini membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka pertanyaan ini bukan sekadar teologis. Ini sangat pribadi. Apakah Anda ingin tahu siapa jalan itu? Jika Al-Quran sendiri menyimpan begitu banyak bacaan, versi, bahkan rekonstruksi sejarah. Bukankah Anda patut mempertimbangkan untuk melihat kitab lain yang konsisten, dan pribadi yang menyatakan diri sebagai jalan itu sendiri? Isa berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Surah Al-Fatihah meminta jalan yang lurus. Injil memperkenalkan Isa sebagai jalan itu, dan sejarah membuktikan bahwa klaim tentang kesempurnaan Al-Quran perlu ditinjau ulang secara jujur dan ilmiah. Jika Anda sedang mencari kebenaran, mungkin doa Anda sedang dijawab. Bacalah Injil. Jangan hanya dengar katanya, subscribe dan nyalakan lonceng untuk konten-konten lain yang membahas iman secara kritis dan mendalam. Tinggalkan komentar jika Anda punya pertanyaan atau ingin diskusi pribadi. Salam murid Kristus.